A Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1940. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Anggota Komisi 8 DPR RI Alimuddin Qolatlena menilai bahwa kualitas pelayanan tenaga medis menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan siswa sekolah rakyat. Layanan kesehatan di Sekolah Rakyat Mandiri Pintar atau SRMP 7 Sukabumi, Jawa Barat mendapat pengawasan langsung dari Komisi 8 DPR RI. Anggota Komisi 8 DPR RI, Alimuddin Qolatlena, menyatakan kualitas pelayanan tenaga medis menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan siswa. Dalam kunjungan ini, Komisi 8 DPR RI sempat menjenguk beberapa siswa yang sedang dalam perawatan medis. Menurut laporan, beberapa siswa mengalami demam ringan dan sebagian lainnya sudah menunjukkan tanda pemulihan. Pihak sekolah akan merujuk ke rumah sakit dengan fasilitas kesehatan lebih lengkap jika mengalami kondisi sakit yang berat. Siswa-siswi di sini ada tenaga medisnya tadi sudah kita kunjungi juga, dan tadi ada beberapa orang yang dalam keadaan sakit. Memang sakitnya masih sakit demam, sakit yang bisa ditangani di pihak sekolah melalui tenaga medisnya. Jika memang nanti kalau sakitnya sudah parah dan tidak bisa ditangani, maka ini akan dirujuk untuk ditangani di puskesmas atau rumah sakit yang besar. Tapi tadi kita tengok langsung tadi situasinya dan masih bisa ditangani, mungkin karena cuaca, mungkin karena ini lalu demam tadi. Komisi 8 menilai kemampuan sekolah rakyat dalam penanganan medis sangat krusial, mengingat para siswa tinggal di asrama dalam jangka waktu yang lama. Melalui dukungan kesehatan yang memadai, orang tua siswa akan lebih yakin melepas anak mereka menimba ilmu di sekolah rakyat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Ade Pertiwi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menilai bahwa masuknya aturan kekhususan daerah dalam KUHAP merupakan bentuk harmonisasi hukum sehingga hukum syariah Aceh dan pembaruan hukum nasional dapat berjalan beriringan tanpa tumpang tindih. Konun jinayat atau hukum pidana Islam di Aceh diharapkan dapat ikut terakomodir dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil berpendapat, masuknya aturan kekhususan daerah dalam KUHAP merupakan bentuk harmonisasi hukum, sehingga hukum syariah Aceh dengan pembaruan hukum nasional dapat berjalan beriringan tanpa tumpang tindih. Nasir menjelaskan, masyarakat Aceh telah terikat dengan hukum syariat Islam sejak ratusan tahun lamanya. Maka pemerintah pusat perlu menghormati pelaksanaan konun jinayat sebagai kekhususan daerah sekaligus kearifan lokal Aceh. Diharapkan beberapa peraturan daerah atau yang di sini disebut dengan konun, terutama konun jinayat, itu bisa masuk di dalam perubahan KUHAP kita ke depan ini. Sehingga nanti hukum yang ada di lokal ini itu sejalan dan semangat dengan hukum nasional kita. Jadi pembaruan hukum nasional melalui perubahan hukum acara pidana itu tidak kemudian mengabaikan aturan-aturan yang bersifat syariah yang ada di Aceh. Itu dalam pandangan kami yang sangat penting. Pada tahun 2002, Aceh mulai menerapkan konun jinayat melalui Konun nomor 11 tahun 2002 dan diperbarui dengan Konun Jinayat nomor 6 tahun 2014.
Aturan ini melarang konsumsi dan produksi miras, perbuatan mendekati zina maupun berzina, pemerkosaan, pelecehan seksual, serta perilaku homoseksual. Dari Aceh, Ken Suwari, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI diharapkan dapat segera menyusun revisi Undang-Undang Penyiaran agar memberikan dampak baik pada dunia penyiaran. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI Najib Ibrahim menegaskan TV Parlemen sebagai media pemerintah perlu mendapat landasan hukum yang jelas dan perlu adanya revisi Undang-Undang Penyiaran sehingga keberadaan TV Parlemen dapat diatur secara khusus. Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI, Najib Ibrahim, resmi meraih gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Capaian itu diraih usai mempertahankan disertasinya yang membahas kedudukan TV dan radio parlemen sebagai lembaga penyiaran publik. Pada sidang terbuka program doktoralnya di Universitas Borobudur, Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI, Najib Ibrahim menegaskan, TV parlemen sebagai media pemerintah perlu mendapat landasan hukum yang jelas. Najib menekankan, perlunya revisi Undang-Undang Penyiaran agar keberadaan TV Parlemen dapat diatur secara khusus, utamanya dengan menempatkan TV Parlemen di tingkat yang sejajar dengan lembaga penyiaran publik lainnya, seperti TVRI dan RRI. Ya, skemanya adalah yang pertama kita harus ada revisi Undang-Undang Penyiaran gitu, di mana di dalamnya nanti mengatur salah satunya mengenai TV Parlemen sebagai lembaga penyiaran publik gitu. Apakah dia dalam khusus ataupun dia sama sebagai lembaga penyiaran publik selain dari TVRI dan RRI, maka di situ ada TV Parlemen dengan regulasi-regulasi yang jelas dan khusus mengenai karakteristik parlemen tentunya yang tidak bisa dinafikan. Itulah fungsi pentingnya TV Parlemen diakui keberadaannya sebagai lembaga penyiaran publik. Disertasi ini tidak hanya ditujukan untuk memberikan pemikiran akademik, tetapi dapat menjadi dorongan politik. DPR RI diharapkan dapat segera menyusun revisi Undang-Undang Penyiaran yang mengatur keberadaan TV Parlemen secara lebih tegas. Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komisi 3 DPR RI desak Kapolres Jakarta Pusat selidiki kasus hingga tuntas, serta meminta OJK menjatuhkan sanksi tegas apabila terbukti ada kelalaian dari pihak Maybank, mengingat nilai kerugian mencapai 30 miliar rupiah. Komisi 3 DPR RI menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana perbankan yang melibatkan salah satu bank asing, yaitu Maybank. Kasus ini dinilai berpotensi merusak kepercayaan terhadap keamanan dana di perbankan nasional.
Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan mengungkapkan ada indikasi kuat unsur pidana yang dilakukan, di mana proses hukum yang berjalan lambat sejak Desember tahun 2024. Hinca menegaskan, Komisi 3 mendesak agar Kapolres Jakarta Pusat menyelidiki kasus hingga tuntas, serta meminta OJK menjatuhkan sanksi tegas apabila terbukti ada kelalaian dari pihak Maybank, mengingat nilai kerugian mencapai 30 miliar rupiah. Mereka minta supaya Polres Jakarta Pusat serius menangani ini. Sebaliknya juga ada yang dilaporkan adalah bank ke OJK. Nah, OJK-nya pun responnya lambat. Dan karena itu mereka melaporkan juga untuk soal ini. Jadi isunya adalah isu yang urusan uang di bank menjadi tidak aman. Kehilangan trust dari masyarakat. Dan ini berbahaya. Karena itu Komisi 3 menerima laporan ini, diskusi dan berkesimpulan meminta Kapolres Jakarta Pusat menusut tuntas tindak pidana yang terjadi di situ, siapapun yang terlibat, gitu ya. Kemudian juga meminta OJK ini serius dong tangani itu, lihat itu dan dalami kalau ada kesalahan. Hinca berharap kasus dugaan tindak pidana perbankan ini dapat segera dituntaskan oleh para aparat penegak hukum dengan prioritas utama mengembalikan hak masyarakat yang dirugikan. Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI soroti lambatnya penanganan Red Notice Interpol atas kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur atau pedofilia atas WNI Sofyan Iskandar Nugroho. Komisi 3 DPR RI menyoroti lambatnya penanganan Red Notice Interpol terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur atau pedofilia atas WNI Sofyan Iskandar Nugroho. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan menyayangkan asas resiprositas pihak Amerika Serikat yang menunjukkan lemahnya komitmen mereka dalam bekerja sama untuk menangkap terdakwa, serta terus mendorong adanya tindakan hukum penyesuaian masa daluarsa sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Keputusan pejabat tata usaha negara itu diputuskan misalnya hari ini, tapi yang bersangkutan subjeknya di situ baru tahu 1 tahun kemudian. Dia dihitung tahunnya itu sejak dia menerima surat keputusan itu, lalu dia bisa mengambil langkah hukum misalnya 90 hari. Kejadian di Amerika tahun 2000 sekian, kita hitung, kita baru nerima 14 ya, 16 misalnya itu, supaya tidak ada kekosongan hukum dan bagaimana jalan keluarnya. Anggota Komisi 3 DPR RI, Safarudin, mendorong pihak kepolisian untuk dapat melakukan pemeriksaan psikologis dan kondisi mental terhadap Sofyan Iskandar Nugroho dan melakukan pengawasan di lingkungan sekitar agar dapat mencegah terulangnya kasus serupa di Indonesia. Dari Polri tetap memantau itu. Apa kegiatannya dia sekarang, harus diperiksa mungkin di psikiater atau di psikolog supaya tidak terjadi kegiatan yang berulang lagi, supaya jangan ada yang jadi korban lagi di Indonesia. Ferdian dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI terus berbenah dalam menghadapi tantangan zaman, berkomitmen memperkuat transparansi kinerja, serta memperluas jangkauan diplomasi parlemen di tingkat global. Informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, transparansi bukan sekadar kewajiban, tapi bagian dari tanggung jawab moral DPR RI kepada rakyat. Melalui keterbukaan informasi, digitalisasi proses legislasi dan pelibatan publik dalam pengawasan, DPR RI memastikan setiap langkahnya dapat dipantau dan dinilai secara objektif. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. DPR RI secara aktif mengembangkan strategi untuk memperkuat diplomasi parlemen dan transparansi untuk memaksimalkan keuntungan nasional dari berbagai forum-forum internasional agar dapat meningkatkan kinerja dan memperjuangkan kepentingan publik secara efektif. Melalui penyampaian Panja Open Government Partnership atau OGP dan Panja Organisasi Internasional, disertai dengan peluncuran buku yang akan menjadi referensi bagi publik dan akademisi. Wakil Ketua BKSAP DPR RI menjelaskan, hasil laporan kinerja menjadi bagian dari upaya berkelanjutan DPR RI dalam memperkuat prinsip keterbukaan dan akuntabilitas di lingkungan parlemen. Selain kita membuat laporan panja, kita membuat rilis buku dalam bentuk buku. Berbagai macam diskusi bagaimana kita menindaklanjuti dari poin-poin open government itu diterapkan di DPR RI secara keseluruhan. Yang menarik menurut kita adalah rendahnya masih tentang riset tentang parlemen tersendiri. Dengan hadirnya buku panja ini bisa tidak hanya memperkuat ataupun menjawab, membangun kepercayaan publik yang lebih tinggi kepada DPR RI, tapi juga menjadi ranahnya hasilnya bisa dirasakan oleh periset-periset yang nantinya akan memberikan, menurut kami akan memberikan pandangan-pandangan, masukan-masukan yang konstruktif juga kembali kepada DPR RI tentang bagaimana kita menindaklanjuti kerja-kerja kita dan juga bagaimana poin-poin transparansi, poin-poin akuntabilitas dan juga bertanggung jawab itu bisa dilaksanakan. Sebenarnya kita sudah memiliki platform TVR sebenarnya yang sudah melaporkan secara keseluruhan. Kok saya lihat itu kan dari A sampai Z rekamannya jelas, RDP maupun Raker. Nah ini tapi juga kita memberikan tambahan lagi yang hal lebih konkret lagi untuk risalah rapat itu sehingga publik nanti bisa melihat dan meriset secara langsung apa yang menjadi pembahasan dan diskusi di DPR-DPR tersebut. Masyarakat makin merasakan bahwa DPR RI ini bersama rakyat dan juga makin merasakan bahwa DPR RI ini adalah wakil dari masyarakat sehingga berbagai macam isu, berbagai macam kepentingan atau harapan dari masyarakat itu bisa dibahas secara bersama-sama di DPR. DPR RI menekankan pentingnya keterlibatan Indonesia di forum BRICS dan OECD guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui keterlibatan UMKM lokal masuk dalam pasar global. Selain itu, DPR juga terus berupaya untuk terus beradaptasi dengan tuntutan zaman dan harapan publik untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kinerja DPR yang optimal akan berkontribusi pada kemajuan Indonesia di mata dunia. Tim TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, seiring berjalannya waktu, teknologi di sekitar kita pun turut berkembang dengan pesat. Yang tentunya selain memiliki nilai positif, juga memiliki nilai yang negatif. Salah satu teknologi di dunia yang banyak dipakai yaitu AI atau Artificial Intelligence yang memberikan dampak besar bagi masyarakat. Lalu apa saja keuntungan dan ancaman kecerdasan buatan Artificial Intelligence? Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan.
Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Ada temuan nggak Bu Seli, TPHD ini diperjualbelikan? Ada, banyak. Waktu periode yang lalu kan kita juga sering mendapatkan hal seperti itu. Bahkan bukan hanya TPHD, petugas haji ini kan diperjualbelikan juga, oknum ya. Petugas-petugas yang ada di lapangan ini kan ada yang berprestasi, ada juga yang tidak berprestasi. Maka jangan sampai ganti kementerian tetapi hanya ganti casing. SDM tetap sama, kemudian pelayanannya tidak jauh beda seperti pada saat dilakukan oleh Kementerian Agama. Tapi sebetulnya APBN itu ada nggak anggaran untuk manasik? Ada. Itulah yang membuat kami setiap rapat dengan Kementerian Agama di periode lalu menganggap sebetulnya anggaran manasik haji yang ada di APBN ini nggak perlu. Atau kalau emang perlu, ya sudah, KBHU-nya dibubarkan. Betul nggak? Kalau misalkan dinaikkan biaya manasiknya dari APBN, atau kalau lagi. enggak, begini, anggaran manasiknya kita kasihan ke KBHU. Nah itu. Betul kan? Iya. Nah, itu saya baru dapat ide dari Mas Alfat. Itu ide brilian yang akan saya sampaikan di dalam RDP nanti. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, AI merupakan kecerdasan buatan yang memiliki banyak kemampuan guna membantu mempermudah tugas manusia bahkan dalam mengambil keputusan. Teknologi ini tentunya tidak hanya membawa dampak positif, namun juga dampak negatif, dan salah satunya terkait keamanan privasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan Artificial Intelligence, keuntungan dan ancaman kecerdasan buatan pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini pemirsa akan kami ajak untuk memahami kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau yang lebih sering disebut dengan AI. AI telah menjadi salah satu tren teknologi paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data secara cepat, serta mengambil keputusan yang kompleks, AI telah memberikan dampak yang besar bagi berbagai aspek kehidupan manusia saat ini. Namun, seiring dengan kemajuan ini, muncul pula beberapa ancaman dan kekhawatiran terkait dengan perkembangan AI loh pemirsa. Jadi, apa aja sih keuntungan dan ancaman dari AI ini? Sampai-sampai seluruh perusahaan, instansi, bahkan pemerintahan di berbagai dunia berlomba-lomba mengembangkan teknologi AI untuk mendukung kerja mereka. Bahkan menginvestasikan miliaran dolar untuk menciptakan sebuah mesin yang serba bisa. Salah satu AI yang lagi hits dan banyak dipakai adalah ChatGPT, merupakan aplikasi AI berbasis website yang dibuat dengan cara komunikatif untuk mencari informasi. Pemirsa, ChatGPT bisa dikembangkan untuk mendukung berbagai pekerjaan yang sedang kita lakukan, karena kemampuan berpikirnya yang sangat mumpuni dan terus berkembang menyamai kemampuan berpikir manusia. Saat ini, ChatGPT telah digunakan di berbagai elemen pekerjaan, seperti jurnalis hingga pelajar. Kita bisa meminta ChatGPT mencarikan sumber rujukan yang valid, hingga membuat perencanaan kerja atau rencana jalan-jalan. Bahkan, artikel ini dibuat dengan bantuan ChatGPT juga loh pemirsa. Meskipun kita hanya menggunakan ChatGPT, sesungguhnya AI telah dikembangkan di berbagai belahan dunia. Contohnya, mulai dari dunia kesehatan dengan adanya aplikasi yang mampu mendeteksi cepat penyakit manusia. Selain itu, saat ini kita juga semakin mudah mendapatkan layanan asisten di ponsel kita. Bagi pengguna perangkat Apple, pemirsa bisa memanfaatkan fitur asisten pribadi yang disebut dengan Siri, Android dengan Google, juga Amazon dengan Alexa. Tentu pemirsa pernah mencobanya kan? Bahkan berbagai layanan perusahaan besar pun sudah memiliki asisten virtual untuk menjangkau komplain dari pelanggannya. Dunia otomotif pun tak kalah maju. Saat ini berkembang berbagai mobil tanpa supir atau yang disebut dengan kendaraan otonom. Sebut saja Tesla, milik Elon Musk, yang menjadi pionir kendaraan listrik dengan kemampuan kecerdasan buatannya.
Teknologi AI digunakan dalam pengembangan mobil otonom untuk membantu kendaraan dalam mengenali dan merespon lingkungan sekitarnya. Mobil otonom seperti Tesla menggunakan AI untuk sistem pengemudi otomatis yang dapat mengendalikan kendaraan tanpa perlu manusia. Pemirsa, di dunia seni pun AI tak kalah menggiurkan. Adobe misalnya, mengembangkan AI yang disebut Adobe Firefly untuk membantu kita menyelesaikan tugas-tugas desain atau gambar ilustrasi, bahkan foto yang kita butuhkan. Kini melakukan manipulasi gambar menjadi semakin mudah. Kita tinggal membuat perintah pada kanvas dan voila, semua sudah langsung dikerjakan oleh AI. Perintah dalam bentuk kalimat bisa diterjemahkan dalam bentuk gambar yang sangat detail, seolah-olah dibuat oleh manusia. Padahal semuanya telah dikerjakan secara mandiri oleh mesin dalam hitungan detik. Inilah mengapa AI sebagai mesin bisa bermimpi sendiri dan mengembangkan dirinya sendiri secara artistik. Tapi pemirsa, banyak yang skeptis dengan perkembangan AI juga loh. Khususnya mereka yang takut jika AI semakin pintar dan bahkan lebih pintar dari manusia. Banyak sekali film-film yang menggambarkan betapa menakutkannya tentang perkembangan AI ini loh pemirsa. Seperti film Terminator ini, yang bercerita tentang robot dengan kemampuan melebihi manusia super. Bahkan banyak pemikir yang memperkirakan di masa depan manusia bisa punah karena mesin yang bisa menguasai dunia. Wah, kok serem sekali ya. Dalam era di mana data menjadi komoditas yang berharga, masalah keamanan dan privasi juga menjadi perhatian utama. Penggunaan AI yang luas juga berarti adanya potensi resiko terhadap kebocoran data pribadi dan serangan siber yang lebih kompleks. Misalnya AI yang digunakan dalam aplikasi di Instagram atau TikTok. Ada aplikasi yang bisa mengubah wajah kita menjadi seperti wajah orang lain. Aplikasi ini mengandung potensi bahaya yang membuat identitas orang bisa disalahgunakan untuk tujuan tertentu, seperti pemerasan dan pencurian identitas. Nah, itu tadi beberapa poin soal keuntungan dan ancaman dari perkembangan AI. Kalau pemirsa TVR Parlemen, bagaimana nih? Optimis atau takut dengan perkembangan AI yang semakin pintar? Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat tangkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr-parlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Zulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.